warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita memuji Allah sembari bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, rahmat dan kasih sayang Allah semoga juga tercurah melimpah kepada seluruh sahabat dan kerabat beliau, seluruh zuriat dan keturunan beliau, seluruh para aulia, para syuhada, para ulama, orang-orang saleh termasuk kita dan orang-orang beriman hingga akhir zaman kelak. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Sekali lagi, banyak di antara teman-teman kita, sahabat dan kerabat kita, para penyimak siaran ini berada jauh sekali di sana. Ada yang berada di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu dari Sweden, dari Swedia, mengaku menyimak siaran ini, walaupun tidak bisa mengikutinya secara rutin. Tetapi sesekali ketika rindu Aceh, rindu Banda Aceh, mereka membuka siaran ini. Demikian pula di negara tetangga Malaysia. Kemudian juga pernah juga beberapa teman mengaku di Inggris ketika kuliah di Inggris, saat merindukan Masjid Raya Baitur Rahman, mereka membuka channel siaran ini. Bila Bapak Ibu berbahagia, izinkan saya sebenarnya pengajian kita malam ini sudah sampai pembahasan Imam Mahdi memimpin dengan bijak, dengan adil, rakyat hidup tenang, aman, makmur, bahagia, sentosa selama lebih kurang 9 tahun. Nah, di menjelang akhir masa kepemimpinan beliau itu muncul masalah lagi, muncul persoalan karena sudah mulai merajalelanya kebohongan akibat kedatangan Dajjal. Jadi pembahasan tentang Imam Mahdi belum selesai ini. Dajjal muncul dan Imam Mahdi mengerahkan segenap kekuatan untuk menyerang Dajjal.
Kemunculan Dajjal menguasai timur dan barat. Dan Dajjal diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan banyak sekali penaklukan dan pertempuran. Tak hanya itu, Dajjal juga diberikan kemampuan bersihir. Bisa menyihir begitu banyak orang. Kemampuan menyihir itulah ia manfaatkan untuk memutarbalikkan fakta, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang pun mulai menyembah Dajjal. Mulailah hiruk pikuk kembali terjadi. Mulailah manusia merasakan kegelisahan dan kesengsaraan. Maka Imam Mahdi selaku pemimpin yang bijaksana mengerahkan kekuatan untuk berperang melawan Dajjal. Cuma Bapak Ibu berbahagia, pembahasan ini nanti akan kita lanjutkan. Karena saya sudah terlanjur berjanji, bukan terlanjur, sudah berjanji akan menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan penyimak kita, pemirsa kita, yang juga mungkin sudah menanti-nanti jawabannya. Jangan sampai mereka nggak bisa tidur nanti malam ini, gara-gara pertanyaan mereka belum kita jawab. Jadi pembahasan tentang perang dahsyat di akhir zaman antara Imam Mahdi melawan Dajjal sebentar lagi akan kita sampaikan lanjutannya. Kita gunakan dulu waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penanya dan pendengar kita. Yang pertama, Ustadz, jika ada kasus yang dilakukan oleh banyak orang, namun hanya orang tertentu saja yang dihukum, sedangkan orang lain bebas melakukannya berulang-ulang, bagaimana sikap kita selaku orang yang beriman? Ini pertanyaannya kan sikap sebagai seorang yang beriman. Saya sebenarnya ingin menjawab bahwa nggak boleh melawan penguasa. Ketika penguasa menghukum seseorang, maka yang dihukum itu mesti menerima hukuman penguasa itu. Itu yang mau saya jawab. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penguasa itu adalah kebenaran. Tidak. Itu tidak benar. Itu zalim namanya. Wajib kita i'tikadi. Orang-orang beriman wajib mengiktikadi bahwa cara pemberian hukuman yang dilakukan seperti itu adalah kezaliman yang nyata. Wajib kita iktikad. Dan setelah itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Memang nggak berbuat apa-apa. Ini persoalan iktikad. Kita wajib meyakini bahwa itu adalah kezaliman. Dan da'watul madlum, doa orang-orang yang dizalimi mustajabah, kan? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dizalimi oleh kekuatan, kekuasaan, aparatur dan sebagainya, mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohonlah kepada Allah untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Jika ada yang dizalimi dengan mengatasnamakan pengadilan, hukum yang melibatkan hakim, jaksa, pengacara atau siapapun di sana, maka mohon kepada Allah supaya Allah balikkan hukuman itu yang sepatutnya untuk mereka yang merekayasa keadaan sehingga orang yang dizalimi ini menjadi terhukum. Begitu. Kenapa tidak boleh melawan penguasa? Karena kalau melawan penguasa akan muncul dampak yang jauh lebih besar lagi nanti. Penguasa itu memiliki kekuatan, memiliki senjata, memiliki aparat, memiliki prajurit, memiliki segala-galanya. Sementara yang dihukum ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Kalau dia datang melawan penguasa, timbak juga habis mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita wajib
berupaya menyelamatkan diri, menyelamatkan umat, menyelamatkan keluarga semampu yang kita lakukan, semampu kita maksudnya. Termasuk menjaga diri kita. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Janganlah kalian gegabah sehingga membuat keputusan yang membahayakan diri kalian sendiri. Jadi mensiasati ini, menghadapi kezaliman, kita yang pertama bersabar atas kezaliman itu. Yang kedua, kita mengiktikadi, meyakini bahwa pelaku kezaliman itu adalah salah, adalah pendosa besar, adalah pelaku dosa besar, dan kezaliman yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah dosa besar. Itu wajib kita iktikadi. Kemudian yang ketiga barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu berbahagia, boleh enggak kita biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja maksudnya nampak betul di hadapan mata kita ada orang baik-baik, orang tak bersalah dihukum. Nampak betul di hadapan kita orang tak baik-baik, orang jahat, orang bangsat, orang keparat tak dihukum. Kita biasa-biasa saja, senyum-senyum saja. Rusakkah iman kita? Rusak. Karena satu di antara inti dari keimanan adalah meyakini keburukan sebagai keburukan dan meyakini kesalehan sebagai kesalehan. Nggak boleh biasa-biasa saja. Itu Ustaz bukan urusan saya, Ustaz saya nggak punya kewenangan, saya nggak punya jaringan, saya nggak punya kekuatan. Itu urusan mereka orang-orang besar, saya ini kan orang kecil. Ya, memang kita nggak bisa mengubah keadaan. Sekali lagi memang kita nggak boleh melawan penguasa. Tetapi i'tikad kita itu mesti benar terhadap apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temui. Satu di antara keniscayaan i'tikad yang benar adalah menganggap salah itu salah dan menganggap saleh itu saleh. Wajib kita yakini bahwa kezaliman itu sebagai kejahatan, kezaliman, dan kebajikan itu adalah sebagai sebuah kebajikan. Itu dia. Maka disinilah perlu keberpihakan. Ini pernah kita sampaikan dulu waktu subuh. Keberpihakan maksudnya di sini adalah kita mesti berdiri bersama orang-orang baik. Sekalipun orang baik itu ditangkap, dipenjara, dihujat, dicerca, dicela. Sekalipun orang-orang baik itu nggak diberikan peran, nggak diberikan wewenang, nggak diberikan jabatan, nggak diberikan apa, kita wajib berdiri bersama orang-orang baik. Walaupun tidak secara fisik kita berdiri bersama mereka, tapi secara batin kita bersama orang-orang baik, bersama orang-orang saleh, bukan bersama orang-orang jahat, orang-orang keparat, orang-orang bangsat. Ya. Tapi dibayar Ustaz nih, buzzer kan dibayar, itu besar-besar bayarannya. Nah, sekali lagi, seandainya dibayar pun, bayarannya itu menjadi bayaran yang memperbesar dosa kita, yang mempersulit kita di akhirat nanti, karena dibayar untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Maka Bapak Ibu berbahagia, di awal-awal tahun yang lalu kita pernah tanggapi beberapa pertanyaan di sini, termasuk pengaduan seorang bapak yang melihat geliat anaknya, menantunya sudah seperti buzzer, suka mencerca ulama, suka mencela perbuatan-perbuatan baik, mencela pengurus masjid. Sementara dia memuja-muja penista agama, memuja-muja kejahatan, membela para pelaku korupsi dan sebagainya, bahkan membela orang perempuan yang buka-buka aurat, yang jual-jual diri itu. Ini gejala apa ini Ustaz? Saya jawab terus, itu gejala buzzer. Kalau bisa dipertobatkan segera, maka pertobatkan segera anak dan mantu bapak. Rugi betul zaman gini,
Gini hari anak bapak cuma jadi buzzer, mantu bapak jadi buzzer, mantu orang, anak orang jadi wali kota gini hari. Kan rugi betul. Pertobatkan segera. Karena bersama kejahatan adalah pelaku kejahatan. Ar-ridha 'alal isyan kafa'ilihi kan. Man dalla 'ala syarrin kafa'ilihi. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Banyak lagi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang bersama. Tentang ketika kita bersama orang-orang jahat, maka kita juga penjahat itu sendiri. Ketika bersama orang-orang salah, kita pelaku kesalahan itu sendiri. Apalagi buzzer. Mencerca, mencela orang-orang baik. Itu dosa besar. Makanya ada ulama yang menyampaikan, buzzer itu sama dengan pemakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kenapa? Karena cari-cari kesalahan orang, buka-buka aib orang, mencela sesama orang beriman, sesama orang Islam. Mereka adalah pemakan bangkai. Busuk betul makanan mereka itu. Walaupun mereka sempat beli mobil kan ceritanya. Walaupun mereka sempat beli rumah. Dari hasil pekerjaan buzzernya itu, buzzeringnya itu. Tapi lagi-lagi, mereka telah memilih bersama orang-orang jahat, maka mereka termasuk penjahat itu sendiri. Nah. Jadi undur ahadan ma'aman. Lihatlah seseorang bersama siapa dia. Lihat tempat duduknya, lihat teman gaulnya. Kalau dia bersama penista agama, berarti dia penista agama juga. Kalau dia bersama pemabuk, dia pemabuk juga. Kalau dia bersama koruptor, dia koruptor juga. Nah, gitu. Nah, ini pertanyaan pertama tadi. Jika ada kasus yang dilakukan oleh banyak orang, namun hanya orang tertentu saja yang dihukum, bagaimana sikap kita selaku orang beriman? Sikap kita wajib mengiktikadi bahwa cara memutuskan hukuman seperti itu adalah salah. Dan itu adalah zalim. Kezaliman itu akan membawa seseorang ke dalam neraka jahanam. Wajib kita intikadi itu. Walaupun nggak ada yang bisa kita lakukan. Pertanyaan yang kedua, dari orang yang sama. Sebaliknya Ustaz. Ada kemampuan tertentu yang kita miliki. Namun hanya orang tertentu yang lain yang diberikan jabatan untuk bidang tersebut. Karena orang itu menjadi tim ses penguasa, atau satu partai, atau satu kampung, atau satu dan lain-lain Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Nah, yang satu lain-lain nggak tahu apa ya. Kemampuan apa? Kemampuan mengelola perbankan misalnya. Kita miliki, tetapi jabatan komisaris bank misalnya diserahkan kepada orang lain yang tak mampu. Karena orang lain ini anggota tim sukses dia, atau satu kampung dengan dia, atau satu partai dengan dia. Nah, kan gitu pertanyaannya. Bagaimana sikap kita selaku orang beriman? Ya, ini juga seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak boleh protes. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh memberontak. Melawan, memprotes, memberontak itu dosa dan melahirkan kerugian-kerugian yang sangat besar di tengah masyarakat. Apalagi kalau kita giring orang untuk berontak rame-rame, maka begitu banyak orang akan dibunuh oleh penguasa yang zalim itu. Jadi yang kita mesti lakukan di sini adalah memperbaiki i'tikad bahwa ini juga i'tikad kita bahwa ini juga kebijakan yang zalim. Apa yang dilakukan oleh penguasa dengan mengangkat orang-orang sendiri untuk jabatan-jabatan yang di jabatan itu dia sebenarnya tidak mampu, maka ini zalim padahal orang lain mampu. Nah, agak aneh nih, pekan ini, bulan ini agak banyak bertanya dengan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan. Tapi ya kita jawab bahwa
I'tikad kita harus dijaga di sini. Mengangkat orang yang tak sesuai dengan kualifikasi, keilmuan, kecakapannya itu adalah keliru. Ingat ketika seseorang dari kalangan Arab Badui, berdasarkan riwayat Abu Hurairah yang nanti termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, seorang Arab pedalaman datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang duduk bersama para sahabat lainnya. Tanpa mukaddimah dan basa-basi, orang Arab pedalaman ini langsung bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tidak mempedulikan, tidak memperhatikan pertanyaan ini. Beliau melanjutkan pembahasan yang memang sedang dilakukan bersama para sahabat lainnya. Setelah selesai semuanya, maka Rasulullah pun kembali menanyakan, Aina sa'il? Dalam riwayat lain, manis sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Orang Arab pedalaman lalu kemudian dengan penuh rasa bangga dia muncul lagi. Dia datang ke situ, dia berdiri, dia memperlihatkan diri. Ana ya Rasulullah, saya yang bertanya wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, Idza duyatil amanah. Kiamat akan terjadi ketika amanah disia-siakan. Cuma orang ini nggak paham apa maksud amanah disia-siakan. Ya Rasulullah, kaifa ida'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah adalah ketika menyerahkan sebuah urusan kepada orang yang tidak ahli dalam urusan tersebut. Nah. Tentara kerjanya menembak, kita angkat jadi direktur bank misalnya. Yang keberat sakit. Pemain bola misalnya. Kita serahkan menjadi imam masjid. Yang kalau behek loh kan. Inilah idza wusidal amru. Akan membawa kekacauan. Kita mesti mengiktikadi itu. Bahwa ini keliru. Walaupun sekali lagi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengoreksinya. Ini juga bertanya tentang jabatan nih. Ustadz memberikan jabatan kepada orang yang tidak cakap dalam menjalankan jabatan tersebut, seperti jabatan komisaris. Nah, ini lebih rinci lagi pertanyaannya. Diberikan kepada musisi, kepada artis, kepada kiai, kepada orang yang tidak sekolah kecuali hanya tingkat menengah. Sementara itu perusahaan tersebut adalah perusahaan besar. Apakah ini juga termasuk tanda kiamat yang sedang terjadi sekarang? Itulah seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Ketika menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Boleh jadi seorang musisi itu ngerti tentang perusahaan yang dia pimpin. Boleh jadi ada. Ini kita terserah apa musisi apa bukan. Nggak penting sama kita siapa. Yang penting adalah apabila urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak ahli dalam urusan tersebut, maka disinilah salah. Disinilah yang menjadi biang penyebab kehancuran. Nah itu. Karena idam dawan tuh. Kita bilang salah, dia jawab lain lagi nanti. Karena dia satu grup dengan musisi. Menurut saya musisi itu pandai. Atau rangkap jabatan yang dilarang di dalam aturan dalam jabatan yang dia rangkapi itu. Ada konon beritanya di entah berantah sana. Katanya ada komisaris sebuah bank. Lalu kemudian menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi. Dua-duanya milik pemerintah. Ini rangkap jabatan namanya. Dan ini salah. Salah karena sudah diatur bahwa jabatan-jabatan di jajaran pemerintahan tidak boleh dirangkap. Karena kalau seandainya boleh dirangkap, maka mungkin akan ada orang yang
Mulai dari presiden dia sendiri, gubernur dia sendiri, bupati dia sendiri, wali kota dia sendiri, sampai ke gesik dia sendiri. Selesai kan? Jadi nggak ada orang lain. Ini berdasarkan keputusan Menteri Agama. Siapa? Saya juga. Katanya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Agama. Siapa Menteri Agama? Saya juga. Katanya, kan? Negara apa kayak gitu? Negara tontong gapu namanya ya. Bapak Ibu berbahagia. Jadi kita mesti mengiktikadi bahwa itu salah. Bahwa itu keliru sekalipun mungkin belum ada yang bisa kita lakukan. Tetapi dalam hal keyakinan itu kita mempersiapkan generasi mendatang. Mempersiapkan aspek moralitas mereka. Agar sewaktu-waktu nanti jangan seperti pelaku-pelaku yang sudah kita sebutkan tadi. Bahwa pemimpin penguasa yang sedang ada sekarang itu pasti mati di suatu waktu. Kita perlu mempersiapkan calon penggantinya nanti. Jangan sampai penggantinya juga seburuk bahkan lebih buruk daripada itu. Maka kita didik orang dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan yang baik. Bukan hanya mengisi wilayah intelektual, cara berpikir mereka, tetapi juga melatih keimanan mereka, mengisi hati nurani mereka. Kalau mereka menjadi penguasa, jangan zalim. Jangan semena-mena. Jangan sesuka hati dalam mengangkat orang atau memecat orang dan sebagainya. Kita didik orang-orang sebanyak mungkin. Dan kita kembangkan opini bahwa pekerjaan yang dilakukan tadi itu adalah pekerjaan buruk. Itu adalah pekerjaan tercela. Dan itu ditolak oleh semua logika sehat. Hanya orang-orang yang tidak waras saja yang bisa menerima keputusan-keputusan yang kita sebutkan tadi. Keputusan apa? Keputusan-keputusan yang zalim. Yang memihak kepada pihak-pihak tertentu. Orang-orang waras semuanya akan menolaknya. Oleh karena itu, dakwah kita, pendidikan kita tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena yang kita ingatkan adalah sesuatu kebenaran yang memang ada dalam keyakinan banyak orang. Bahwa jujur itu memang ada dalam keyakinan banyak orang. Bahwa zalim, berbohong, itu ditolak oleh akal waras siapapun. Kecuali orang-orang yang sudah dibayar seperti buzzer tadi. Nah. Kita lanjutkan. Yang keempat, ini pertanyaannya, bolehkah kita berdoa, Ustaz? Agar Imam Mahdi segera datang. Karena banyak sekali kezaliman dan kecurangan terhadap rakyat dan umat. Bolehkah kita berdoa agar Imam Mahdi datang? Saya belum pernah temukan ini. Tapi tidak ada memang dalam doa-doa itu. Yang ada, kita berdoa supaya dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Itu ada. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri wa adabi jahannam, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan? Kita berdoa supaya kita diselamatkan dari fitnah, seburuk-buruk fitnah Dajjal. Itu ada. Kalau doa supaya cepat datang Imam Mahdi, nah ini belum pernah kita temukan pembahasannya. Cuma penanyanya ini sepertinya sudah berada di ujung ke apa namanya? Sudah sangat pesimis dengan keadaan gitu. Bapak Ibu berbahagia, selagi kita masih mampu berusaha, kita wajib berusaha melakukan apa yang bisa dalam memperbaiki keadaan ini. Dan sejak dari manusia pertama dulu, itu terus menerus diberikan tugas untuk berusaha semampunya sejak dari zaman Nabi Adam untuk memperbaiki keadaan. Para nabi dan rasul semuanya berjuang. Maka kita pun juga semuanya berjuang. Lamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum matsatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi apa yang terjadi pada kita ini
belum seujung kuku apa yang pernah dialami oleh para pendahulu kita, para nabi dan para rasul. Mereka menghadapi banyak sekali kesulitan, mereka menghadapi guncangan, mereka menghadapi ancaman. Maka yang kita hadapi ini slow kali sebenarnya. Oleh karena itu jangan pesimis, jangan patah hati, jangan putus asa. Berjuanglah semampunya. Cuma kita harus batasi, nggak boleh menjadi pemberontak. Karena dengan menjadi pemberontak itu akan mengakibatkan kehancuran, kematian, kesengsaraan umat. Yang kita lakukan adalah memperbaiki masa depan umat. Lalu menanamkan i'tikad dan keyakinan kepada orang sebanyak-banyaknya bahwa yang salah itu adalah salah, yang benar itu adalah benar. Sekalipun yang salah memenangkan berbagai kompetisi, sekalipun yang salah itu menjadi penguasa hebat-hebat, kaya-kaya, dermawan-dermawan, tapi kita wajib mengiktikadi bahwa itu tetap salah. Kalaupun ada sifat baik dari mereka, kita terima sifat baiknya. Cuma mereka melakukan kezaliman dan kejahatan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang baik itu adalah baik. Orang-orang saleh, orang-orang taat itu adalah orang-orang baik. Wajib kita iktikadi. Walaupun mungkin dicerca, dicela, walaupun mungkin dipenjara, walaupun mungkin ditangkap berulang-ulang, walaupun mungkin dihina, tapi kita wajib mengiktikadinya sebagai orang baik. Jika memang mereka adalah pelaku-pelaku kebajikan dan kesalehan. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Ustadz pernah menjelaskan tentang merajalelanya kebodohan. Sampai-sampai umat belajar kepada orang yang tidak berilmu. Sudahkah terjadi pada hari-hari ini? Mohon maaf Ustadz, saya pernah mengunjungi sebuah lembaga pendidikan agama. Lalu salat berjamaah di musala atau balai yang ada di komplek pendidikan agama tersebut. Yang menjadi imam adalah pimpinan lembaga itu. Dan masyarakat sekitarnya sangat mengagung-agungkannya. Saat beliau membaca ayat setelah Al-Fatihah, saya mendengar ada kekeliruan yang tergolong lahnul jali, kesalahan yang nyata. Kembali ke pertanyaan saya Ustaz, sudahkah tanda-tanda kiamat itu terjadi di masa kita ini? Baik, ini agak panjang pertanyaannya, tapi yang kalau kita ringkas maksudnya, penanya ini pernah pergi ke sebuah lembaga pendidikan agama yang orang-orang belajar di situ, yang pengajarnya itu dihormati orang, kebetulan menjadi imam membaca Al-Quran keliru bacaannya, kan itu pertanyaannya. Apakah ini sudah tanda kiamat? Karena ada di antara tanda kiamat adalah merajalelanya kebodohan, diwafatkannya para ulama, sehingga orang-orang belajar kepada orang yang tidak alim. Bapak Ibu berbahagia, untuk memahami apalagi menyimpulkan tentang tanda kiamat ini tidak mudah. Nggak boleh hanya karena kasus tertentu lalu kita simpul, oh nyoka kiamat. Nggak boleh begitu. Bahwa merajalelanya kebodohan, bahwa innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama, sesungguhnya Allah mencabut ilmu ini dengan cara mewafatkan ulama, sehingga la yabqa, sehingga tidak tersisa lagi nanti di atas muka bumi ini orang-orang alim kecuali orang-orang yang kurang alim. Kemudian orang-orang belajar pada orang kurang alim, atau ditanya kepada orang kurang alim ini, lalu orang kurang alim ini berfatwa dan fatwanya menyesatkan. Ini maksudnya adalah ketika di akhir zaman akan merajalela yang seperti ini, akan masif, akan fenomenal, akan ada di banyak tempat. Nah, begitu. Jangan nanti ini bacaannya salah sementara dia guru besar, ulama besar, dibesar-besarkan oleh masyarakat. Ini kayaknya udah belajar pada orang yang tidak alim, kan gitu. Ini tanda kiamat nih. Nggak bisa kita simpulkan dalam satu kasus. Hanya saja Bapak Ibu berbahagia, banyak dari karya ulama termasuk Muhammad Arifi itu memang sudah mengakui bahwa kebodohan saat ini memang agak merata di banyak tempat. Ketika disampaikan kebajikan, kebenaran, orang-orang susah menerimanya. Ini mereka
lebih percaya kepada informasi dari sumber yang tidak benar itu, yang tidak dari sumber yang kurang cerdas itu gitu. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang alim ditolak oleh masyarakat karena masyarakat lebih percaya kepada orang tertentu. Yang orang tertentu itu belum tentu alim. Nah, ini masalah. Boleh jadi seperti yang disampaikan oleh penanya ini. Pimpinan lembaga itu sangat dihormati oleh masyarakat. Cuma buktinya bacaan dalam salat saja salah. Bacaan ayat Al-Quran saja salah. Cuma kalau kita bilang bahwa ustadz itu salah baca, mungkin dipancung kita. Nah ini masalahnya. Karena masyarakat terlanjur mengkarismakan, mengagungkan sebagai ulama yang berkarisma. Sehingga gak boleh kita kritik. Gak boleh kita katakan keliru. Gak boleh kita katakan salah. Nah, memang mengatakan orang salah, mengatakan orang keliru gak baik. Gak bagus bagi persaudaraan sesama umat Islam. Cuma jika ada salah itu memang harus diluruskan. Apalagi salah dalam membaca Al-Quran. Pergilah ke sini ke Masjid Raya sesekali. Bersama kita ini ada imam-imam yang hafiz, yang qari. Ini yang imam tadi kan imam baru kita nih. Ada 3 orang imam-imam baru yang masih sangat fresh, sangat segar. Suara mereka sangat kuat, kemudian hafalan juga masih sangat bagus. Bacaan bagus dan sebagainya. Datanglah ke Masjid Raya, berdiri di belakang sini saya, atau masuk ke belakang nanti. Perbaiki bacaan, tahsinul qiraah. Nah, begitu. Kemudian ada lagi pertanyaannya nih. Ustadz, benarkah Imam Mahdi akan segera muncul setelah meninggalnya Raja Salman dari Arab Saudi? Ada seorang ustadz melalui video YouTube mengatakan bahwa beberapa putra mahkota di Arab Saudi sudah mempersiapkan pasukan untuk merebut tahta jika Raja Salman meninggal. Benarkah yang demikian, Ustaz? Nah, yang seperti ini kita lebih baik untuk menjaga keselamatan iman kita, lebih bagus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril kapan terjadi kiamat, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Rasulullah tak lebih tahu sehingga enggak bisa menjawab. Karena perkara kapan datang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tanda-tanda ada. Ketika ditanya kepada Rasulullah sejumlah tanda, Rasulullah pun menjawabnya. Dan tanda-tandanya sudah kita bahas di sini hampir sepanjang tahun ini. Tanda-tanda kiamat mulai tanda-tanda kecil. Dan sudah kita masuk tanda besar, termasuk tanda kehadiran atau kemunculan Imam Mahdi, juga kemunculan Dajjal nanti. Itu tanda. Cuma kapan muncul Imam Mahdi, kapan muncul Dajjal, itu nggak boleh kita hubung-hubungkan dengan masa tertentu. Nggak boleh kita hubungkan dengan nih kalau sudah meninggal Raja Salman nanti akan datang Imam Mahdi, nggak boleh. Karena kita nggak tahu hakikat kapan datang Imam Mahdi. Apakah setelah Raja Salman atau nanti setelah raja setelahnya lagi atau entah kapan, atau mungkin nanti setelah kita meninggal, nggak tahu. Yang penting Imam Mahdi itu akan muncul. Munculnya adalah setelah perebutan kekuasaan di Jazirah Arab disebutkan. Ada penguasa sebelumnya meninggal dan nanti putra-putra mahkotanya atau kader-kadernya itu berebut kekuasaan sehingga menimbulkan huru-hara secara politik, terjadi konflik dan orang-orang tidak berani menunaikan ibadah haji dan umrah ke Al-Haramain. Kenapa? Karena kekhawatiran akan terjadinya huru-hara tersebut. Itu disebutkan dalam hadis. Tapi tidak disebutkan raja yang mana, anak raja yang mana yang berperang. Jadi sekali lagi, ketika anak-anak atau kader-kader raja itu memperebutkan tahta, terjadinya konflik, orang-orang tidak berani naik haji, saat itulah muncul Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi nanti berdiri di sisi Ka'bah, dibaiat oleh orang-orang yang mengenalnya. Kapan? Apakah tahun ini, tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu kita.
Ada juga orang yang menghubungkan dengan hadis usia umatku. Hadis usia umatku 15 abad, 1500 tahun dan sebagainya. Nah, ini juga kita tidak dapat memahami secara pasti 15 abad itu dimulai dari mana, kan nggak tahu kita. Oleh karenanya maka yang seperti ini yang menunjukkan waktu tertentu atau dihubungkan kepada nama tertentu, kepada peristiwa tertentu yang terjadi di masa sekarang, maka lebih bagus kita diamkan. Nggak boleh pula kita bantah, oh nggak betul tuh. Nggak boleh juga kita katakan, nggak ada. Imam Mahdi nggak akan muncul di masa setelah meninggal Raja Salman. Nggak boleh juga kita katakan nggak ada. Maka la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan benarkan, jangan pula salahkan. Karena kita tidak tahu. Seandainya kita tahu, kan mudah. Dan memang hal seperti ini tidak diberitahukan kepada kita. Rasulullah sendiri tidak diberitahukan oleh Allah. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu kan perkara gaib. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan kita bahas lanjutan tentang bagaimana peperangan antara Imam Mahdi bersama prajuritnya melawan Dajjal juga bersama prajuritnya. Tetapi sebelumnya kita ingin tahu lebih dahulu siapa Dajjal itu, dari mana asal muasalnya, kemudian kapan kemunculannya, dan beberapa pertanyaan lain. Apa ciri-cirinya? Apa misi dan visi? Apa visi dan misinya muncul ke dunia ini? Di mana ia mulai berkarir? Siapa-siapa saja pengikutnya? Itu akan kita bahas dalam pekan mendatang. Untuk hari ini kita padai sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.